Selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Ibu harap adik-adik kelas 9 masih dalam keadaan sehat mengikuti belajar online PPKN pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan memulai masuk materi selanjutnya, yaitu materi bab 2, yaitu tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada materi ini kita akan mempelajari pokok-pokok pikiran mulai dari alinea pertama Undang-Undang sampai dengan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kita semua bisa membaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Ibu juga rasa adik-adik semua kelas 9 pasti pernah setidaknya mendengar pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga menjadi petugas pada hari Senin pembacaan Undang-Undang Dasar pada upacara pengibaran bendera merah putih. Nah, di sini di mana pada pembukaan Undang-Undang Dasar ini yang terdapat 4 alinea akan kita cacah atau akan kita bahas satu persatu alinea yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Dan Ibu harap adik-adik kelas 9 semuanya hafal dengan materi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar ini, karena kita tahu pembukaan Undang-Undang Dasar adalah hukum Indonesia secara tertulis. Jadi dasar hukum kita ya dimulai dari Undang-Undang Dasar. Oke, pada materi bab 2 kita mulai dengan materi makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu alinea pertama. Adik-adik pasti sudah hafal dengan pembukaan Undang-Undang Dasar alinea pertama, di mana alinea pertama ini menyatakan kemerdekaan sebagai hak Indonesia, yaitu bisa kita baca sama-sama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, maksud dari alinea pertama ini adalah memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai manusia karena penjajahan menganggap merusak kemanusiaan, juga memperlakukan manusia secara diskriminatif atau secara kekerasan. Di alinea pertama ini mengandung dalil objektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Jadi dari perjuangan inilah bangsa Indonesia yang masih terjajah memulai melepaskan diri, memperjuangkan sebuah kemerdekaan atau memperoleh kemerdekaan. Berikutnya isi undang-undang alinea kedua, yaitu dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, makna dari alinea kedua ini menunjukkan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa yang telah sampai pada saat ini, yaitu hasil perjuangan dari para pahlawan kita merebut kemerdekaan itu. Dan juga keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya, yaitu hasil dari perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Pahlawan kita juga memperjuangkan kita untuk mencapai momentum memanfaatkan sebuah hal untuk memerdekakan Indonesia. Dan juga pada alinea kedua ini, kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita
rakyat Indonesia menuju nasional, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, merdeka yang dimaksud di sini berarti negara terbebas dari penjajah bangsa lain, bersatu menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan. Di dalam alinea kedua inilah berbicara tentang kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, juga sebuah kemakmuran untuk bangsa Indonesia sendiri. Serta adil juga menjelaskan negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negara. Oke, sekarang kita masuk ke alinea ketiga. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Maksud dari alinea ketiga ini yaitu Indonesia dalam alinea ketiga menjelaskan kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah berkat rahmat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu merupakan berkat spiritual yang dapat kita nikmati dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan kita tahu di sila kita yang pertama juga, Pancasila, itu berbicara tentang ketuhanan. Nah, di sini Indonesia kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga campur tangan dari Tuhan yang Maha Esa atau yang Maha Kuasa. Alinea ketiga ini membuat motivasi real dan materi, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas, yang lepas dari para penjajah maksudnya. Nah, pada alinea ketiga ini juga mengungkapkan menjadi sebuah pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan para penjajah, dan juga merupakan keyakinan akan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa dalam memperoleh kemerdekaan, atau lebih disebut dengan campur tangan Tuhan sehingga Indonesia merasakan kemerdekaan itu sendiri. Menjadi persenjataan yang sederhana dan tradisional Indonesia, kalau kita berpikir bandingkan Jepang dan Belanda, kita sangat kalah. Tapi kenapa bisa kita merdeka? Itu karena campur tangan Tuhan melindungi kita dan memberi kita. Oke, sekarang kita masuk ke pembukaan alinea keempat pada Undang-Undang Dasar, yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemanusiaan, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan. Oke, terus yang ketiga yaitu bentuk negara, serta yang terakhir adalah dasar negara yaitu Pancasila. Nah, siswa-siswi, pada prinsip-prinsip negara ini yang terdapat 4 dalam alinea keempat ini juga dapat kita buka di bukumu halaman 38. Jadi adik-adik bisa lihat di halaman 38 alinea keempat tentang prinsip-prinsip kemerdekaan itu, dimana kita tahu sedangkan penjelasan dasar negara dilihat juga pada alinea keempat pada dasar Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sampai dengan sila kelima pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pancasila yang merupakan kebulatan utuh satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oke adik-adik, sampai di sini dulu materi kita hari ini.
Ibu harap kalian tetap melengkapi jabatan kalian dan juga tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Selamat pagi.